Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan dulu like dan subscribe. Sudah? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai belajar tentang statistika, saya punya berita dulu. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Itu bagaimana mereka mengetahui tingkat baca kita hanya 0,0001%? Apakah kalian pernah ditanya sama petugas sensus? Lalu dari mana mereka bisa menyimpulkan seperti itu? Ada satu lagi berita, hasil survei status gizi balita Indonesia 2019 diluncurkan. Ini di situ ada data tentang balita di Indonesia. Terus pertanyaannya, bagaimana cara mengambil data tersebut? Apa harus tanya orang tua dari bayi satu persatu? Tentu akan sangat memakan waktu yang lama. Semua contoh tersebut merupakan kegunaan dari statistika. Kemudian apa itu sebenarnya statistika? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai kepada pengambilan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu beberapa istilah dalam statistika. Yang pertama ada populasi. Apa itu populasi? Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Jadi seluruh dari objek yang akan diteliti itu namanya populasi. Kita contohkan kalau kita mau meneliti, misalkan kita mau meneliti tentang minat baca di suatu sekolah, sekolah merdeka. Misalkan, maka populasinya adalah seluruh siswa SMP Merdeka. Jadi seluruh siswanya itu merupakan populasi. Kemudian yang kedua, sampel. Sampel itu bagian dari populasi yang ingin diteliti. Jadi hanya bagiannya saja. Jadi kalau tadi populasinya seluruh siswa SMP Merdeka, sampelnya bisa kita ambil dari beberapa siswa. Contohnya siswa kelas 8G dari siswa SMP Merdeka. Karena siswa kelas 8G merupakan bagian dari seluruh siswa SMP Merdeka. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Sama seperti ketika kita mencicipi sebuah makanan. Populasi itu adalah makanan yang sedang kita buat di dalam panci. Sampel itu adalah 1 sendok yang akan kita cicipi. 1 sendok itu mewakili rasa dari keseluruhan makanan yang ada di panci itu. Jadi kita tidak harus mencicipi semuanya. Itu juga yang digunakan untuk penelitian pada data yang tadi kita baca. Jadi tidak harus semuanya kita tanya satu persatu, jadi tinggal kita ambil beberapa sampelnya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pengukuran data. Ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Meliputi yang pertama mean atau biasa disebut rata-rata, yang kedua median itu nilai tengah, dan yang ketiga modus itu nilai yang paling sering muncul. Kemudian materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang ukuran penyebaran data. Meliputi yang pertama jangkauan, kedua kuartil, ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat simpangan kuartil.
Ya, untuk materi kelas 8 yang pertama adalah menganalisis data. Menganalisis data, kita tahu di situ adalah diagram batang dari hasil perikanan dari tahun 2003 sampai 2008. Dari data tersebut, kita dapat ketahui pada tahun berapakah hasil tangkapan terbanyak didapatkan. Kita lihat lagi tabelnya. Ya, pada tahun 2007 dengan 5 ribuan ton ikan. Pertanyaan kedua, pada tahun berapakah hasil tangkapan paling sedikit didapatkan? Kita lihat lagi. Ya, bagus. Tahun 2004 dengan 2 ribuan ton ikan didapatkan. Yang ketiga, bisa kita tanyakan, pada tahun berapakah kenaikan hasil tangkapan ikan paling tinggi? Jadi kalau datanya ganjil dan genap itu mencarinya berbeda. Yang ketiga itu modus. Ini yang paling gampang, nilai yang paling sering muncul. Kita contohkan ada satu soal. Ada data nilai matematika kelas 8G misalkan. Itu ada 5, 5, 4, 8, 7, 8, 8, 7, 4, 4. Dari data tersebut tentukan min, median, dan modusnya. Ya, jawabnya adalah pertama kita cari minnya. Ingat rumus min jumlah data, jadi datanya semua dijumlahkan. 5 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 4 dibagi banyaknya data. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi datanya ada 10.
tinggal kita bagi dengan 10. Jadi tinggal kita jumlahkan. Jumlah datanya kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah 60. Dibagi tadi banyaknya data ada 10. Berarti 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Jadi kita peroleh minnya adalah 6. Yang kedua, median. Median ini yang kita tahu adalah nilai tengah, tapi syaratnya harus kita urutkan terlebih dahulu. Di datanya tadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Ingat, dari yang paling kecil. Ya, jadi 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8. Dan nilai tengahnya adalah 5 dan 7. Karena datanya ada 10, genap, itu berarti ada 2. Yaitu 5 dan 7. Kita jumlahkan 5 tambah 7, kita bagi 2. Kita peroleh hasil mediannya adalah 6. Yang ketiga, modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Yang paling banyak muncul adalah angka 4 dan 8. 4 dan 8 itu ada 3 kali muncul. Jadi saya kira sudah pernah mengerjakan min, median, dan modus ketika kita SD. Ya. Silakan diperhatikan lagi. Dan kemudian contoh berikutnya, kita akan mencari min, median, dan modus dari tabel distribusi frekuensi. Kita pakai tabel yang tadi. Untuk mencari min, median, dan modusnya, untuk gampangnya, untuk lebih jelasnya kita jabarkan dulu. Jadi karena 4-nya ada 2, kita tulis 4, 4, 5-nya ada 1, 5, 6, 6, 6, 6, 7, dan seterusnya. Itu berdasarkan frekuensi atau banyaknya anak yang memperoleh nilai masing-masing nilai. Setelah kita urutkan dari tabel tersebut, kita bisa mencari min, median, dan modus seperti contoh yang tadi. Silakan kalian belajar untuk mencari min, median, dan modus pada tabel distribusi frekuensi. Terima kasih, sekian pertemuan kali ini dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.